semuanya, come back to my channel bersama saya Belandina Yani Duhat. Saya adalah salah satu mahasiswa Stipa Santus Lulus Ruteng semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan tema Gerakan Kerjasama Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Oke teman-teman, yang pertama kita ketahui dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkat angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Dari masalah ini, kita akan membahas bagaimana cara mencegah korupsi. Yang pertama, gerakan organisasi internasional. Yang kita bahas, yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang berikut, Bank Dunia. Bank Dunia memberikan pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi yang dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan dari bawah dan pendekatan dari atas. Yang ketiga, Organization for Economic Cooperation and Development. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum termasuk hukuman pidana bagi para pelaku peserta kerjasama internasional untuk mencegah tindakan pidana suap dalam bidang ini. Dengan berikut itu, masyarakat Uni Eropa. Di negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Mereka menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan secara pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Berikut kita akan membahas tentang gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama, Transparency International. Transparency International atau singkatan TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Yang berikut, yang kedua adalah TIRI. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang dimiliki head office di London. Program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaringan dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahwa bahaya laten korupsi di masa depan bangsa. Yang berikut kita akan membahas tentang instrumen internasional pencegahan korupsi.
Yang pertama, United National Conference Against Corruption. Berapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini? Yang pertama, masalah pencegahan. Menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting adalah konvensi dedikasi untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif. Yang kedua, kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi, termasuk mengembangkan tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman atau pidana untuk berbagai tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntut terhadap pelaku korupsi. Yang keempat, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu, negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Oke, yang berikut kita akan bahas tentang pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International yang disingkat dengan TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkuruk, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertanahan. Dari survei TI pada tahun 2007, India menempati peringkat 72, sama dan kedudukannya dengan Cina dan Brasil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138, dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Yang berikut kita akan membahas tentang arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi anti korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut. Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindakan pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, dari arti penting ratifikasi konvensi, yang kedua adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik,
penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan peraturan informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkung bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke guys, sekian dulu presentasi materi tentang pendidikan anti korupsi. Semoga materi yang saya paparkan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, sampai jumpa.